Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi, tema kita tentang apakah peluang kembali masih sama, masih ada, gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang memikirkan seseorang, kamu masih ingin dia kembali, kamu masih sayang, kamu masih cinta dan masih berharap. Kamu kayak masih bertanya-tanya apakah peluang kembali itu masih ada, gitu ya. Jadi jika ada yang alat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah peluang kembali bersama itu masih ada. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih memikirkan seseorang nih yang terkoneksi sama kamu. Masih ada nggak sih peluang untuk sama-sama gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya yang aku tahu saat dia meninggalkan kamu atau mungkin kamu yang meninggalkan dia di sini ya. Jadi saat ini kondisinya kalian itu memutuskan untuk lost contact. Kalian memutuskan untuk tidak komunikasi. Mungkin ada perdebatan, mungkin ada pertengkaran, atau mungkin perselisihan paham di antara kalian. Gitu, atau mungkin dia menyimpan kekecewaan sama kamu, atau mungkin kamu yang menyimpan kekecewaan. Karena di sini aku lihat saat kalian memutuskan untuk saling meninggalkan, saling pergi, atau mungkin saling memutuskan untuk hidup masing-masing, di sini masih ada perasaan yang saling rindu ya. Perasaan kangen itu masih ada gitu. Jadi saat ini walaupun saat ini sedang lost kontak, tidak komunikasi sama sekali, tetapi rasa rindu itu masih membekas gitu. Rasa sayang itu masih membekas. Karena yang aku tahu di sini, kalian di sini walaupun tidak lost kontak, tidak komunikasi, kalian saling kepo di sini. Satu sama lain kalian itu masih ingin tahu tentang kondisi, satu sama lain ingin tahu tentang keadaan. Jadi bisa melalui sosial media atau mungkin kalian itu memantau dari beberapa sosial media dia gitu. Karena yang aku tahu rasa ini masih ada gitu. Karena yang di sini terlihat bahwa terlalu lama hubungan kalian menjalin hubungan itu terlalu lama. Rasa sayang itu ada, rasa cinta itu masih ada. Makanya di sini sulit untuk melupakan seseorang yang mungkin sudah tidak komunikasi lagi sama kamu. Gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak menduga, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kenapa dia tiba-tiba lost kontak? Kenapa dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu? Kamu kayak berpikir seperti itu. Karena di sini yang aku lihat dia menyimpan kekecewaan sama kamu. Ada rasa kecewa yang dia rasakan. Ya, makanya di sini kayak rasa kesel itu masih ada, rasa kecewa itu masih ada, rasa dongkol ke kamu itu masih ada. Mungkin kamu tanpa sengaja membuat dia terluka, atau mungkin kamu tanpa sengaja membuat dia benar-benar kayak merasa tersinggung atas perkataan atau perbuatan kamu. Gitu. Ya. Jadi saat ini kamu dan dia ini saling rindu ya, saling kangen, saling rindu. Mungkin sampai tidak bisa membendung rasa rindu itu. Cuma mungkin kalian menutupinya dengan sifat kalian yang cuek, atau mungkin yang tidak mau saling pertama atau memulai hubungan ini kembali. Karena yang aku lihat perasaan ini masih saling menggenggam ya teman-teman. Meskipun yang aku tahu saat ini ada ingatan ya di antara kalian yang masih sering membuat kesal satu sama lain, atau mungkin jengkel satu sama lain. Tapi masih ada perasaan ini, masih menggenggam erat gitu. Gak mudah untuk melepaskan perasaan ini. Makanya di sini aku lihat perasaan itu masih besar. Rasa itu masih besar, cinta itu masih besar. Ya. Jadi masih ada satu sama lain saling mengharapkan untuk bisa komunikasi lagi. Masih ada satu sama lain saling mengharapkan untuk bisa sama-sama lagi.
Dan aku rasa peluang kembali bersama itu masih ada, masih besar di sini peluang untuk sama-sama ya. Untuk menjalin asmara, untuk menjalin hubungan lagi di sini peluangnya masih besar karena di sini dia masih sayang sama kamu, kamu pun sebaliknya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih memikirkan seseorang, kamu kayak rindu dia, dia pun seperti sama yang kamu rasakan. Kerinduan itu ada, rasa itu ada, tapi mungkin kalian sama-sama gengsi gitu. Kalian sama-sama tidak ingin memulai. Sebenarnya semesta itu sudah kayak menyuruh kalian itu untuk kayak introspeksi diri masing-masing. Jadi kalian itu bisa saling kayak memikirkan salah kalian itu masing-masing di mana. Gitu, kesalahan kalian itu di mana sebenarnya. Makanya di sini kalian disuruh semesta itu memang diharuskan untuk saling introspeksi. Tetapi yang aku lihat kalian sudah saling introspeksi gitu. Dan yang aku rasa di sini peluang untuk sama-sama kembali itu ada. Ya. Cuma karena gengsi aja. Gitu. Karena perasaan ini masih besar. Mungkin kamu atau dia pernah mengalami kegagalan di dalam hubungan, pernah mengalami kehancuran atau mungkin keterpurukan yang membuat dia tuh sulit bangkit. Tetapi saat sama kamu mengajarkan dia untuk bangkit gitu. Kamu mengajarkan dia untuk bisa berdiri walaupun sulit bagi dia. Gitu. Makanya di sini kayak membekas, rasa itu masih ada karena kamulah sosok yang bisa membuat dia bangkit. Karena dia memiliki masa lalu yang bisa dibilang di sini benar-benar hancur gitu, benar-benar merasa gagal gitu. Tetapi ada kamu, hadirnya kamu membuat dia menjadi kayak percaya diri, kamu mensupport dia, membuat dia tuh merasa bisa bangkit kembali. Gitu. Walaupun saat ini tidak komunikasi, walaupun saat ini benar-benar lost kontak, dia masih mendoakan kamu. Dia masih kayak merindukan kamu, dia masih menyisipkan nama kamu dalam doanya. Karena di sini dia benar-benar kalau bisa dibilang di sini mengharapkan banget gitu. Sama seperti kamu mengharapkan, cuma karena gengsi kalian yang berlebihan atau mungkin rasa malu untuk memulai hubungan kembali gitu. Dan mungkin kalian juga kayak pernah melihat dia bersama sosok orang lain. Jadi kalian kayak merasa dia memiliki pasangan lain. Padahal di sini mungkin saja itu teman dekatnya, mungkin saja itu teman bermain atau bercandanya, atau mungkin dia hanya membuat kamu merasa cemburu agar kamu bisa atau agar bisa memancing kamu, agar kamu bisa untuk komunikasi dia kembali gitu. Karena rasa gengsi kalian satu sama lain di sini besar. Itu yang membuat kalian tuh sulit untuk memulai hubungan ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa kayak dia ada orang lain gitu. Dia sudah menikah bersama orang lain, dia sudah tunangan sama orang lain gitu. Dia sudah menjalani hidup sama orang lain. Ya mungkin dia mengikuti alur dirinya gitu. Mungkin terlalu kecewa dia ke kamu, terlalu besar rasa kecewa dia ke kamu, sehingga dia memutuskan untuk bersama orang lain. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak gak merasa ya, kamu kayak gak merasa bahwa dia itu merasa kecewa karena kesalahan kamu. Mungkin karena kamu merasa kamu baik gitu, kamu merasa gak pernah menyakiti dia, kamu merasa tidak pernah menuntut dia. Padahal di sini yang aku lihat kecewa itu besar banget gitu yang dia rasakan, tetapi rasa itu masih ada menggenggam. Walaupun dia kesel, walaupun dia marah, walaupun dia jengkel, walaupun dia kecewa, tapi perasaan dia ke kamu tuh masih besar. Walaupun saat ini dia sudah menikah atau mungkin dia sudah tunangan sama orang lain, tapi dia hanya menjalani hubungan itu gitu. Mungkin dia hanya mengikuti alur air gitu, mungkin dia hanya mengikuti perubahan dirinya, mengikuti perjalanan waktu gitu. Karena terlalu kecewa, terlalu kesal, terlalu marah, terlalu jengkel sama kamu membuat dia memutuskan untuk sama orang lain. Bisa jadi seperti itu. Karena yang aku lihat sih sebenarnya peluang untuk sama-sama itu ada, cuma karena tertutup sama gengsi aja tadi. Jadi semuanya tertunda sama karena gengsi kalian yang berlebihan satu sama lain gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, itu tadi sebenarnya ada awal yang baik ya untuk hubungan kalian. Cuma satu sama lain kalian masih kayak merasa takut ke depannya itu banyak rintangan gitu. Kalian kayak menduga-duga jalan ke depannya itu tidak akan mulus lagi gitu. Karena posisinya kan sudah lost kontak, sudah tidak komunikasi sama sekali. Jadi kalian kayak menduga-duga ini tidak akan mungkin berlangsung lama lagi karena perasaan yang menduga-duga itu terlalu besar. Gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu ya, sarannya saat ini kalau memang
kamu masih rindu, kalau memang kamu masih sayang, kamu masih cinta, ya kalau kamu ingin memulai, ya silakan. Tetapi kalau kamu hanya ingin memendam, kamu gengsi atau mungkin kamu malu, kamu nggak mau harga diri kamu direndahkan oleh dia, ya udah, kamu doakan saja. Mudah-mudahan dia bisa kembali dalam waktu yang dekat dan mudah-mudahan dia juga bisa menutupi gengsinya demi kamu. Gitu. Karena tidak ada cara lain selain berdoa, ya. Kalaupun kamu berharap, kalaupun kamu sangat rindu sama dia, berharap, tetapi kamu tidak memulai, kamu tidak mengawali semuanya, kamu lebih ke gengsinya, dia juga lebih ke gengsinya, ya sampai kapanpun perasaan ini akan terpendam dan akan habis perlahan-perlahan, karena sudah tidak saling komunikasi, sudah tidak saling peduli, sudah tidak saling memperhatikan. Jadi perasaan itu akan terus tumbuh ya teman-teman, kalau kita dipedulikan oleh pasangan, kalau kita diperhatikan oleh pasangan kita, atau mungkin kita selalu dinomorsatukan. Tetapi akan hilang perasaan itu perlahan-lahan kalau kita dengan orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, orangnya cuek, orangnya gengsi, orangnya yang membuat kita merasa capek pada hubungan ini gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang kamu masih bisa untuk komunikasi dia, atau mungkin dia masih bisa untuk komunikasi kamu, apa salahnya kalian menjalin hubungan yang baik gitu ya. Walaupun kalian tidak bisa bersama, tetapi menjalin hubungan itu penting, karena ya jodoh sih kembali lagi sama yang maha kuasa. Kita sebagai umat manusia ya hanya bisa menjalani, mengikuti. Tetapi kembali lagi, dan ini juga, kartu ini juga hanya bayangan, tidak bisa menjadi patokan kalian untuk harus atau iya, ya. Karena setidaknya di sini kalian bisa tahu gitu, kenapa orang yang tiba-tiba lost kontak, yang tiba-tiba tidak komunikasi sama kamu itu tiba-tiba menghilang gitu. Jadi di sini bisa jadi bayangan kalian, oh mungkin karena aku pernah membuat kesalahan, mungkin karena aku pernah membuat dia kecewa. Jadi ini jadi bayangan kamu gitu untuk memulai suatu hubungan kembali gitu ya. Jadi kalaupun saat ini nomor kontak kamu udah diblokir, atau mungkin benar-benar dia memutuskan tali hubungan ya, benar-benar tidak ingin ada komunikasi kembali, ya mungkin terlalu kesal dan terlalu dongkol itu yang membuat dia benar-benar tidak ingin komunikasi lagi sama kamu. Karena kekecewaan yang begitu besar membuat dia benar-benar marah ke kamu. Gitu, apalagi gengsinya juga besar, apalagi sifatnya pemarah, amarahnya terlalu besar. Itu yang membuat dia seperti ini ya. Jadi atau mungkin ada beberapa teman-teman yang baik komunikasinya sama dia gitu ya, sama orang yang pernah lost kontak tetapi komunikasi kembali ya. Ya aku rasa ada peluang untuk sama-sama. Karena mungkin dia sudah mencoba untuk menutupi gengsinya dan mencoba untuk mendekati kamu kembali ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum mendapatkan jodoh, atau mungkin yang belum mendapatkan sosok pendamping di dalam kehidupan kamu, bersabar aja. Karena aku yakin pasti kamu akan mendapatkan sosok yang sesuai dengan kamu inginkan, yang sesuai dengan doa kamu. Tetapi cuma itu tadi, harus bisa bersabar dan terus tetap berdoa ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tentang apakah peluang kembali bersama itu masih ada. Jadi ada sebenarnya, cuma tertutupi sama gengsi kalian masing-masing. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan di sini kita akan lihat untuk zodiaknya. Jadi aku akan ambil 3 zodiak ya. Yang di sini cenderung untuk 3 zodiak, tetapi bisa untuk zodiak lainnya. Tapi kita akan lihat 3 zodiak yang cenderung. Oke, di sini ada zodiak Libra, terus ada zodiak Scorpio sama Taurus ya. Ada Libra, Scorpio dan Taurus. Bisa untuk zodiak lainnya, tetapi cenderung ketiga zodiak ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.